Islam itu semakin kuat. Kita bisa mencapai cita-cita mensyiarkan Islam di daerah kita itu dengan mudah. Kenapa? Karena ada kekompakan antar dai. Harusnya ketika dengan non-muslim kita bisa bersaudara, ketika dengan non-muslim kita bisa menjaga ukhuwah, bukan ukhuwah Islamiyah, bukan ukhuwah imaniyah, tetapi ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, maka ukhuwah Islamiyah harusnya lebih kuat lagi, karena kita diikat dengan la ilaha illallah. Kita dipersaudarakan dengan ayat innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Meskipun tata cara salatnya berbeda, meskipun tata cara wuduknya berbeda, yang satu kunut, yang satunya tidak kunut, satu jahar basmalah, satunya jahar basmalah, satu baca niat, satunya baca niat, dia itu orang saudara. Bukan hanya saudara sesama manusia, tetapi dia adalah saudara seiman dengan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita bisa berkumpul di tempat yang sangat penuh berkah ini. Dan tak lupa pula kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas izin Allah kita telah berkumpul di acara Besti bersama Ustadz, bincang serius tapi santai bersama Ustadz selaku pembina Bikers Muslim Sulawesi Utara. Mungkin langsung ke pertanyaan tentang tema pentingnya persatuan umat dalam Islam, Ustadz. Kiranya sedikit nasihat dari Ustadz, nasihat untuk para kelompok atau golongan yang merasa benar, apalagi untuk orang-orang awam yang sering bertengkar, yang berselisih paham, beda pendapat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Besti yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan pengurus dan anggota Bikers Muslim Sulawesi Utara dan Manado yang sempat hadir, alhamdulillah. Pembahasan menarik pada hari ini tentang persatuan umat. Persatuan adalah satu hal yang sangat dirindukan oleh kita semua. Oleh karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ada satu ungkapan yang sangat menarik, sangat baik yang kita jadikan pelajaran, yaitu lidi, sapu lidi. Ya, sering diulang-ulangi, tapi penting untuk kita resapi lebih dalam bahwa satu lidi itu tidak bisa membersihkan halaman, tidak bisa membersihkan rumah. Ya. Banyak lidi bersatu, diikat dengan kuat, maka dengan mudah kita membersihkan halaman, membersihkan sampah-sampah yang berserakan. Namun kalau banyak lidi tadi kemudian tidak terikat dengan satu ikatan, lidi tersebut tercerai-berai, maka lidi itulah sampah. Ibarat dai, satu dai yang berdakwah masih lemah. Dakwahnya mungkin dia bisa istiqamah, bisa eksis, tetapi gaungnya kurang. Tetapi satu dai ditambah satu dai, 5 dai tambah 5 dai, 10 dai bergabung kemudian kompak bersatu, maka tentu syiar Islam itu semakin kuat. Kita bisa mencapai cita-cita mensyiarkan Islam di daerah kita itu dengan mudah. Kenapa? Karena ada kekompakan antar dai. Tetapi 100 dai yang berbeda pendapat lantas saling mempersalahkan satu sama lain, saling mengkafirkan satu sama lain, berantem, berkelahi satu sama lain, itulah sampah.
itulah sampah. Kita saling mempersalahkan satu sama lain, kita saling menjelekkan satu sama lain, kita saling bertolak belakang satu sama lain, maka itulah sampah. Justru pada saat yang sama kita mensyiarkan jeleknya Islam, jeleknya persaudaraan di antara kita. Bukankah kita mengamalkan bersama dan menyambut bersama istilah torang semua bersaudara? Kita semua bersaudara menjadi simbol Sulawesi Utara. Bahkan yang baru, torang semua ciptaan Tuhan. Kita semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diharapkan mari kita bersaudara, mari jaga kekompakan di antara kita. Olehnya itu, kita baku-baku baik, baku-baku sayang, ya. Tidak mempersalahkan satu sama lain. Kita mengerti bahwa perbedaan di antara kita adalah sebuah keniscayaan. Tidak bisa satu Sulawesi Utara ini Islam semua, itu tidak bisa. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ciptakan seperti itu. Jangankan orang, Nabi Muhammad SAW tidak bisa menjadikan semua penduduk Madinah itu Muslim semua di zamannya. Meskipun alhamdulillah sekarang bisa menjadi Muslim semua di kota Madinah, tetapi apakah di Arab Saudi semuanya Islam? Apakah di Jazirah Arab semuanya Islam? Itu tidak bisa. Ini sebuah keniscayaan, ada perbedaan di antara kita. Maka kita saling menghargai satu sama lain, kita saling toleransi satu sama lain, dan ini sangat penting untuk kita jaga persaudaraan di antara kita. Bahwa digaungkan istilah torang sama bersaudara, ini kepentingan negara. Negara membutuhkan bagaimana kita tidak disebutkan dengan perkelahian, peperangan, dengan isu-isu sara satu sama lain, antar agama, antar suku, antar ras yang berbeda, maka kita diikat dengan satu istilah torang semua bersaudara. Harusnya ketika dengan non-muslim kita bisa bersaudara, ketika dengan non-muslim kita bisa menjaga ukhuwah, bukan ukhuwah Islamiyah, bukan ukhuwah imaniyah, tetapi ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah sesama, persaudaraan, persatuan sesama manusia, maka ukhuwah Islamiyah harusnya lebih kuat lagi, karena kita diikat dengan la ilaha illallah. Kita dipersaudarakan dengan ayat innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Orang beriman itu bersaudara. Selama dia mengucapkan la ilaha illallah, meskipun tata cara salatnya berbeda, meskipun tata cara wuduknya berbeda, yang satu kunut, yang satunya ndak kunut, satu jahar basmalah, satunya jahar basmalah, satu baca niat, satunya baca niat, dia torang pe saudara. Bukan hanya saudara sesama manusia, tetapi dia adalah saudara seiman dengan torang. Oleh karena itu, mari torang jaga torang pe persaudaraan. Ya. Dengan non-muslim, kita diajarkan oleh Rasul SAW. Bagaimana toleransinya Rasul SAW? Diriwayatkan oleh sahabat Qais bin Sa'ad dan Sahal bin Abi Hunayf ketika mereka berdua di Qadisiyah. Setelah perang Qadisiyah, maka orang-orang yang non-muslim tinggal di Qadisiyah itu dinamakan kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah kafir yang membayar jizyah, membayar upeti, tetap dengan agamanya, tidak dipaksakan memeluk agama Islam. Satu waktu ada jenazah yang lewat, kemudian sahabat tadi berdiri, kemudian ditegur, huwa min ahlil ard, jenazah ini dari pribumi sini yang non muslim. Dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Di kota Madinah, ketika ada jenazah yang lewat, sudah ketahuan ini jenazahnya non muslim. Sebagaimana orang sekarang boleh moda palia. Kalau di Bali kelihatan, oh ini jenazah Hindu, atau orang lihat di sini pakai kereta kencana ya, atau ada peti yang lewat,
oh ini orang Nasrani. Itu kelihatan. Nabi SAW melihat jenazah Yahudi. Apa yang dilakukan Nabi? Dia berdiri. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri, dia menyuruh sahabat-sahabat yang lain, ayo berdiri. Ada sahabat mengatakan, ya Nabi-nya tidak tahu ini dia, tapi jelas ini Yahudi. Ada sahabat yang masih rasa enggan untuk berdiri, ditarik oleh Rasulullah SAW, berdiri. Dengan setengah hati dia berdiri. Setelah jenazah itu lewat, Rasul duduk. Barulah sahabat-sahabat datang, ya Rasulullah, dia kan Yahudi. Ya Rasulullah, dia tidak seakidah dengan orang. Kenapa Rasul berdiri sebagai wujud penghormatan kepada jenazah yang lewat? Apa kata Rasulullah SAW? Alaysat nafsan, bukankah dia juga manusia? Bukankah dia juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berdiri, tidak mengganggu orang akidah. Tetap Islam ya Islam, tetapi penghargaan sesama manusia itu diajarkan oleh Nabi SAW. Dan ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasul SAW mengajarkan kita toleransi. Makanya jangan ajarkan Islam tentang toleransi. Islam itu sudah mengajarkan toleransi. Rasul SAW mencontohkan toleransi yang luar biasa. Ya, ya. Jangan dilihat bahwa Islam ini keras, Islam ini agama Islam ini berdiri dengan apa namanya, dengan pedang, dengan peperangan. Tidak. Orang boleh bantah di Indonesia. Kira-kira kalau dengan pedang bisa Indonesia menjadi negara muslim terbesar di dunia? Indonesia saat ini menjadi negara muslim terbesar di dunia. Orang tahu DP sejarah. Tidak ada orang Islam datang dari Madinah, dari Mekah, dari Yaman datang ke Indonesia dengan pedang. Menantang orang perang, tidak. Datang dengan akhlak mulia, dengan dagang, mencontohkan dagang yang jujur, berdakwah dengan dagang, dan akhirnya orang memeluk agama Islam dan tersyiat Islam menjadi negara terbesar muslim terbesar di dunia adalah Indonesia. Jadi dicontohkan dengan apa namanya, dengan akhlak yang mulia. Ya. Nah, kalau dengan non muslim orang boleh baku-baku baik selama bukan kafir harbi, ya. Karena kafir di dalam Islam ada 4. Hanya satu yang boleh diperangi, yaitu kafir harbi, kafir yang menyerang. Kafir yang memerangi umat Islam wajib orang perangi. Ini boleh orang lari. Tetapi 3 yang lain haram hukumnya. Kafir dhimmi adalah kafir yang hidup di negara muslim dengan membayar upeti, membayar jizyah. Maka ketika dia sudah membayar jizyah, maka dilindungi hak-haknya. Dilindungi hartanya, dilindungi darahnya, dilindungi harga dirinya, kehormatannya ketika dia sudah membayar jizyah. Kemudian yang kedua, kafir musta'man. Kafir yang meminta pengamanan, kafir yang dilindungi. Ya. Datang dari Amerika, datang dari Eropa ke Arab Saudi, negaranya Islam. Kapan dia dapat visa, maka dia wajib dilindungi. Dia sudah meminta lebih dulu pengamanan, maka dia diamankan, dia dihargai, dia dilindungi hak-haknya. Jangan bilang, oh ini kafir mustaman, orang boleh orang boleh mau serang, orang boleh mau bunuh, orang boleh mau rampas DP harta dan seterusnya karena dia berbeda akidah dengan orang. Ya. Atau kafir mu'ahad, kafir yang hidup di bawah perjanjian damai. Orang terikat perjanjian bahwa orang dalam satu negara ini tidak boleh ada saling menyerang, tidak boleh saling memukul, tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling membunuh satu sama lain. Ini namanya kafir mu'ahad. Mungkin lebih tepatnya kan orang di Indonesia barangkali seperti itu. Ya, orang terikat dengan undang-undang tidak boleh. Bahkan ada 8 atau ada 6 agama yang diakui oleh negara kita, maka haram hukumnya untuk kita saling menyerang satu sama lain, apatah lagi dengan non muslim yang tidak menyerang kita. Ya, maka kata Rasulullah SAW, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir, tapi kafirnya mu'ahad, dia tidak akan mencium baunya surga. Berbeda akidah dengan orang.
lam yarih raihatal jannah, tidak akan mencium baunya surga. Oleh karena itu kita belajar bagaimana Islam mengajarkan kita toleransi, bagaimana Islam mengajarkan kita menghargai orang yang berbeda akidah dengan orang. Pelajarannya bagaimana orang menjaga persaudaraan internal umat Islam. Dengan muslim baku-baku baik, dengan non-muslim baku-baku baik, dengan non-muslim kompak, dengan non-muslim tidak ada masalah. Ya Allah, dengan agama Islam sendiri luar biasa. Mau sholat lihat dulu DP imam. Ini imamnya celananya bagaimana? Ini imamnya pakai kopiah hitam atau kopiah putih. Ini imamnya pakai sorban kanyanda. Ini imamnya baca kunut atau tidak? Ini imamnya jahar basmalah atau tidak? Ini imamnya nanti setelah sholat mau berzikir jamaah atau nyanda? Kalau iya, kita ikut. Kalau nyanda, cari masjid lain biar 1 kilo. Kalau iya, kita mau sholat. Kalau nyanda, sholat di rumah jo. Kenapa? Berbeda dengan orang keyakinan, berbeda dengan orang pemahaman. Ini pemahaman yang terlalu ekstrim. Ya. Di Arab Saudi, mazhabnya Hambali. Oleh karena itu, kalau orang tidak jahar basmalah, orang Indonesia harus mengerti. Orang ini mazhabnya Syafi'i, jahar basmalah. Tetapi kalau orang tiba di Arab Saudi, ya bermakmum dengan orang Arab. Jangan bilang, yang tidak beres ini, Imam Sudais, Imam Syuraim, ya, jahar basmalah yang tidak sah DP sholat. Ini Imam Sudais yang tidak bakunut, yang tidak sah DP sholat. Maka orang kasih tinggal. Tidak mau bermakmum sama Imam Sudais, Imam Syuraim. Maka ini pandangan dan pendapat yang ekstrim, terlalu fanatik dengan satu mazhab, kemudian mempersalahkan mazhab-mazhab yang lain. Bukankah Imam Syafi'i dengan Imam Malik adalah guru dan murid? Berbeda tata cara ibadah antara Imam Syafi'i dan Imam Malik. Bukankah Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i adalah guru dan murid? Berbeda tata cara ibadah antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i rahimahumullah ta'ala. Maka mereka saling menghargai satu sama lain. Maka tentunya orang juga tidak boleh memaksakan harus satu mazhab. Silahkan pilih mazhab yang terkuat menurut orang, dan jangan mudah mempersalahkan orang yang berbeda mazhab dengan orang. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ada pertanyaan berikut. Apakah perpecahan umat Islam saat ini dikarenakan Ghazul Fikri, Ustaz, memfitnah antar kelompok-kelompok Islam? Tentunya perpecahan antar umat Islam itu adalah harapan orang-orang non-muslim. Orang non-muslim sangat mengharapkan bagaimana orang berperang antar orang. Tidak usah dengan dorang. Biarkan jut orang pecah, biarkan jut orang lemah, biarkan jut orang saling berperang, dorang semua tepuk tangan. Maka ketika orang satu sama lain bubarkan pengajian di sana, larang masuk masjid sini, bongkar masjid yang berbeda dengan orang pemahaman dan seterusnya, yakinlah bahwa non-muslim bersama setan semua tepuk tangan. Nyandak capek-capek orang mau serang orang so lemah sendiri. Ini harapan mereka. Istilah, oh ini Wahabi, ini begini, ini ekstrim pemahaman radikal yang ini dan itu. Yakinlah bahwa ini diciptakan oleh mereka. Ini perbuatan mereka. Untuk apa? Untuk memecah belah di antara kita. Bayangkan kalau isu antara Wahabi dan non-Wahabi ini sukses, berarti orang-orang Islam di luar Arab Saudi akan memusuhi orang Arab Saudi. Orang-orang Islam yang tinggal di luar Arab Saudi akan memusuhi Mekah dan Madinah. Akan memusuhi kerajaan Arab yang saat ini menguasai Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ketika semua orang Islam menyerang di sana, maka akan diminta, oh, yang boleh jadi imam kalau bukan dari orang. Yang boleh yang memegang Masjidil Haram, Masjid Nabawi tidak boleh orang Arab. Maka harus imamnya
orang Nusantara, harus imamnya orang Syiah, harus imamnya orang mazhabnya Maliki, harus kalau nyanda orang baku ganti. Akhirnya nanti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi akan ada juga perpecahan di antara umat Islam yang selama ini aman-aman. Ketika orang datang ke sana, orang dilayani, orang diladeni, orang tidak dipersalahkan, alhamdulillah berjalan. Bukankah Imam Sudais ketika datang ke Indonesia, Imam di Istiqlal justru Imam Sudais menjaharkan basmalahnya, mengkeraskan Bismillahirrahmanirrahim, sedangkan orang-orang tahu Imam Sudais ketika imam di Masjidil Haram tidak mengeraskan basmalahnya. Apa? Wujud toleransi, wujud menghargai orang Indonesia yang mazhabnya Syafi'i. Tetapi kalau orang tuntut di sana juga jahar basmalah kuat, bakunut kuat. Sedangkan negara-negara yang lain kan berbeda. Tidak hanya mazhab Syafi'i yang mau datang, ada mazhab Maliki, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Syafi'i yang datang, sedangkan mereka mazhab Hambali. Maka ini yang dilakukan oleh orang Arab Saudi. Oleh karena itu perpecahan ini adalah kebahagiaan buat non-muslim terhadap persaudaraan yang sangat rapuh di antara umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Selama ada dalil, jalankan. Tetapi bukan berarti serampangan orang laksanakan. Karena ada dalil itu, ada yang hadisnya sahih, ada hadisnya dhaif, ada hadisnya maudhu. Yakini apa yang kita jalankan ini benar, tapi belum tentu orang lain salah. Hadisnya benar, hadisnya sahih. Tetapi memahami hadis ini tidak gampang. Ketika kita menganggap orang lain salah, ketika kita menganggap orang yang berbeda dengan orang itu sesat, maka hati-hati dengan sifat takbur di dalam hati kita. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji zarrah dari ketakburan.